Saya baru selesai webinar, terus dapat pertanyaan yang menarik banget. Pertanyaannya adalah gimana caranya pada saat kita sedang melakukan presentasi, tiba-tiba ada yang motong-motong terus kita bicara. Jawaban singkatnya, potong balik. Kalau habis disalip, salip lagi supaya bisa tetap di depan. Rossi up the inside. Marquez has a bit of a moment on the brakes going into turn 5. Rossi leads contact there between Marquez and Rossi. Marquez is down. Marquez has crashed out of second place in the Argentinian Grand Prix. Tapi nyalipnya harus tentunya dengan teknik-teknik yang baik supaya tetap nyaman, tetap sopan, dan juga tetap bisa membuat suasana positif pada saat kita presentasi atau webinar. Jadi gimana caranya supaya kita bisa melakukan salipan-salipan yang tepat? Kalau ada orang yang berkali-kali interupsi, tapi kan bagaimana kalau, tahu dari mana, kata siapa, begitu ya. Saat Anda sedang melakukan presentasi atau webinar, kasih kesempatan orang tersebut untuk bicara. Itu dulu yang pertama. Supaya apa? Supaya dia terpuaskan nafsu untuk interupsinya. Kalaupun nanti dia ngomong salah, biarkan audiens yang menentukan. Kalaupun ternyata ngomongnya kurang nggak enak gitu ya, berantakan, biarkan audiens yang menentukan. Tapi kasih kesempatan. Oke, silakan Pak, silakan. Nah, ketika orang tersebut sudah bicara, lalu mulai berantakan, ngomongnya penuh dengan emosi jadi berantakan, tidak terarah, tidak terstruktur, saatnya kita potong supaya nggak dragging. Kalau istilah dalam presenter TV atau penyiar radio, dragging itu kepanjangan, nggak jelas, nggak tahu mau apa intinya, asal ngomong aja. Nah, supaya nggak dragging, potong balik. Asal kita sudah tahu dulu maksud dari orang tersebut. Kita hormati juga lah orang tersebut yang ingin bertanya. Misalnya gini, kita sedang menjelaskan tentang mobil balap. Mobil balap itu ada macam-macam, ada yang dari listrik, ada yang dari bensin biasa, dengan kecepatan yang, ya memang yang bensin biasa lebih cepat, tapi yang listrik juga cukup cepat. Interupsi. Ya oke, kita kasih kesempatan. Iya Bapak, ada yang ingin disampaikan? Kalau menurut saya mobil balap itu ya harusnya yang dari bensin karena harus ada suaranya sebab gitu kan, ngomong gitu, mau panjang gitu. Kan kita sudah tahu ya bahwa dia ingin menunjukkan bahwa yang lebih disukai sama orang ini adalah mobil balap biasa menggunakan bahan bakar bensin gitu. Oke. Nah, kita tunggu nih sampai dia selesai bicara atau sampai dia ngomongnya, kita sudah tahu maksud apa ya. Lalu kita siap untuk mengambil lagi, kita salip lagi. Jadi, orang boleh memotong kita bicara, lalu ketika dia sudah menjelaskan tentang A, kita salip lagi supaya nggak dragging. Jangan sampai orang ini menjelaskan tentang A, lalu karena kita diem aja, dia ngomong lagi nih, A1, A2, A3, A4, A5, oh panjang bener. Akhirnya banyakkan dia ngomong dibanding kita pembicaranya kan. Jadi siap kita salip lagi. Salipnya pada saat orang tersebut sedang tarik nafas. Karena orang kalau ngomong kan ada tarik nafasnya, dan pada saat dia sedang menarik nafas kan berhenti bicara, boleh disalip, boleh kita ambil. Contoh ya, gini Mas, menurut saya mobil itu atau balapan itu harusnya ya yang bensin, yang kedengeran kenceng suaranya gung gitu. Nah, tarik nafas kan, dia mau ngomong lagi tuh, mau ngomong supaya seru apalah gitu kan. Nah, begitu dia, terima kasih Pak, saya tahu maksudnya Bapak ya, karena kan mencari adrenalin ya Pak dari suara ya. Oke, memang begitu dan itu betul, tapi begini masukin lagi teori yang lain. Jadi kayak gitu, jadi ada yang disampaikan oleh orang tersebut, tapi nggak terlalu panjang, tapi Anda siap untuk memotong dan menjelaskan kembali lagi ke materi webinar Anda. Itu caranya untuk mengambil alih pada saat ada orang lain yang sedang bicara. Begitupun kalau bertanya ya, kadang-kadang ada orang yang mau bertanya, nafsu gitu ya, tapi begitu sudah dapat kesempatan bingung. Jadi kalau nanya, soalnya gini saya mau nanya ya, kenapa penjualan kita itu sekarang salesnya nggak kok kayaknya gitu kan? Kita tahu lah intinya, Bapak ini mau mempertanyakan kenapa hasilnya belum maksimal sekarang ini ya. Jadi begitu kita potong, balik tarik nafas, kita bilang, saya mengerti Pak, maksudnya Pak, kami sudah mengerti. Intinya adalah kenapa belum maksimal hasil penjualannya ya Pak ya, dan kenapa atau apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke, saya coba jelaskan ya.
begini, 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 begini. Nah, jadi pada saat orang tersebut narik nafas, ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, karena adanya diskusi tersebut, akhirnya apa? Materi kita kepotong ininya, durasinya. Kita sudah siapkan 10 slide untuk 30 menit. Karena ada interupsi, tanya ini, tanya itu, akhirnya kepotong jadi cuma tinggal 15 menit. Padahal masih ada sekitar 8 slide lagi nih. Dari 10 slide. Masih panjang kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Bukan mempercepat bicara. Bukan semua diomongin. Tapi ambil kesimpulan dari setiap materi yang kamu munculkan di layar. Contoh di layar ini kamu sedang menampilkan sebuah materi misalnya tentang sistem penjualan terbaru. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan 5-5-nya kamu omongin. Cukup 1, 2 aja. Intinya aja. 1, 2, selesai. Lalu pindah ke slide berikutnya. Slide berikutnya tentang ini misalnya. Nggak harus semua disampaikan. Cukup yang utama saja. Intinya adalah ini. Jadi kesimpulannya bukan lagi di akhir materi, tapi di setiap slide. Supaya semakin pendek waktunya. Tapi bicaranya bukan berarti terburu-buru. Sehingga orang lebih mudah menyimak. Karena gini, pada saat kamu menyampaikan sebuah presentasi, lalu kamu ngomongnya kebanyakan dan kecepatan, akhirnya audiens akan bingung. Jadi pertama nyimak, terus, gimana? Gimana? Cepet banget nih. Tapi itu kenapa? Kok? Akhirnya malah terlalu banyak informasi yang dimasukkan ke dalam otak terlalu cepat, boro-boro, keserap, kebuang. Kayak kalau kita mau memasukkan air ke dalam tabung gitu kan, kalau kebanyakan air yang mau dimasukkan dalam waktu cepat, kan kebuang akhirnya. Nggak dapat apa-apa. Tapi pastikan walaupun sedikit, jelas. Jadi jangan terburu-buru. Pendek-pendek aja, singkat. Nanti materi yang sudah kamu buat itu, kamu serahkan kepada audiens atau kepada lawan bicara. Bapak, karena waktu saya terpotong, kita tadi banyak diskusi, tapi saya sudah coba jelaskan inti-intinya. Sisanya ini saya sampaikan ke Bapak ya, materinya, atau saya kirim lewat email ya. Nah, dari situ Bapak silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, yang perlu saya bantu untuk menjelaskan, saya sampaikan lebih detail lagi. Secara langsung lewat email kita diskusi, tapi materinya sudah dipegang oleh Bapak semua. Nah, dengan demikian orang bisa lebih mudah untuk mengerti dan lebih tenang. Dan kamu ngomongnya juga lebih tenang, nggak belibet, nggak salah kata, nggak bingung, nggak membingungkan. Sehingga tujuan dari presentasi tersebut tetap bisa didapatkan. Karena jelas, ingat kuncinya dalam sebuah presentasi. Lebih baik sedikit tapi dimengerti, ketimbang banyak tapi bikin bingung. Itulah kunci keberhasilan dalam sebuah presentasi. Saya Hilbram Dunar, Communication Coach.